Nah, kalau makan siang saya lihat juga Lofi biasanya makanannya ada menu-menu tertentu. Kayaknya Lofi juga diet nih. Mazhab tanda kutip mazhab yang mana Lofi kalau dalam dietnya yang diikuti? Nah, diet kan macam-macam ya sekarang ya. Apalagi ini ada diet viral begitu yang diikuti oleh juga beberapa, apalagi ibu-ibu yang sedang menjalani diet. Nah, tapi kan ini ngomong-ngomong di tengah pandemi. Jadi ada beberapa hal sebenarnya yang harus diperhatikan agar dietnya lancar, kita juga tetap sehat begitu ya, Nah, kalau Fandi, poin ya. dari artis Tia Arista ini katanya karena boleh tidak makan sayur justru Iya, ya. itu yang berbeda. Nah, itu yang jadi kontroversi. Sebenarnya boleh tidak sih kita tidak makan sayur karena masuk dalam program dietnya? Kita tanyakan kepada dokter yang sudah bergabung bersama kami di siang hari ini. Ada Dr. Sonia Wibisono. Selamat siang, Dr. Sonia. Dokter, boleh tidak sih kita tidak makan sayur sama sekali ketika melaksanakan program diet, Dok? Ya, sayur itu sebenarnya penting banget karena kan kita mengacu kepada kesehatan ya, bahwa 4 sehat. Itu kan harus ada karbohidrat, kemudian protein, lemak, dan vitamin dari sayur mayur. Vitamin, mineral dari sayur dan buah. Itu semua harus terpenuhi. Tentunya kita harus pilih-pilih. Jadi misalnya karbohidratnya yang mana? Karbohidrat yang sehat itu adalah karbohidrat yang kompleks. Misalnya gandum, beras merah. Kemudian protein yang terbaik itu adalah dari ikan. Kalau misalnya dari daging itu terlalu banyak lemaknya harus dipisah-pisahin dulu. Kemudian ayam juga dipilihlah ayam kampung, jangan ayam broiler. Kemudian kalau untuk diet itu jangan makan kulit ayam, jadi makan dagingnya aja. Tapi ikan tuh paling bagus karena dia tuh lemaknya juga ada omega 3, 6, 9 yang bagus untuk jantung. Kemudian lemak, kita harus pilih-pilih nih, lemaknya jangan yang lemak jenuh. Jadi dari daging itu lemak jenuh, jangan. Jadi kita harus pilih lemak yang tidak jenuh. Sebenarnya tubuh kita tuh butuh lemak untuk hormon, tapi kita harus pilih yang tidak jenuh, yaitu dari alpukat contohnya, atau kacang-kacangan. Jadi semua makanan tuh sebenarnya kita harus pilih, apalagi untuk diet, mana yang lebih low calorie. Apalagi di saat pandemi ini. Kita tuh bukannya harus kayak makan banyak biar gemuk. Atau ibu-ibu mau diet biar langsing, tapi sama sekali nggak dapet gizi. Itu nggak boleh. Karena di saat pandemi ini kita penting banget untuk meningkatkan imun sistem kita. Kita boleh menurunkan berat badan, tapi harus pelan-pelan dan juga harus bergizi. Cari, pilih makanan yang bergizi. Kalau sama sekali menghindari makanan berserat seperti sayur, apakah ini tidak benar, Dr. Sonia? Iya, nggak benar sih. Jadi harus tetap makan sayur. Atau misalnya nggak terlalu suka sayur, bisa digantikan dengan serat-serat yang lain. Gitu, makanan tinggi serat yang lain gitu ya. Misalnya ya rumput laut, tapi termasuk sayur juga sih ya. Buah-buahan. Mungkin ada yang suka buah-buahan lebih banyak dari sayur. Ya itu nggak apa-apa, makan buah-buahan. Tapi kalau untuk diet, jangan buah yang terlalu manis. Seperti durian, anggur, itu kan terlalu manis. Pilih yang rasanya netral. Seperti pir, apel, terus jeruk, ya itu lebih netral dan lebih rendah kalorinya. Jadi mungkin kalau ingin diet harus lihat chart kalori. Jadi ada daftar kalori tuh, mana-mana aja kalori yang rendah di buah, di protein, di karbohidrat. Iya, dalam diet yang kontroversi ini, dokter, ini katanya sayuran itu bisa menggemukkan badan. Ini ada beberapa juga yang mengikuti seperti itu. Tapi ini berarti mitos ya, sayur itu bisa menggemukkan badan? Bukan, sangat-sangat salah. Jadi salah. Kalau aku tahu, aku kan temannya Tia juga. Jadi aku tahu dia tuh cuman diet itu nggak makan gula, nggak makan tepung, nggak makan gorengan, sama nggak makan santan. Tahu aku itu, aku nggak tahu dia mengenai sayur-sayurnya, karena sayur itu bagus banget ya, kan sayur banyak vitamin, mineral, untuk serat dan juga anti kanker, dan juga untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Tapi ada kadarnya tidak, Dok? Kalau mengkonsumsi sayur pada saat diet, ada kadar yang harus ditakar kah? Enggak, kecuali punya asam urat. Kalau punya asam urat, itu sayur-sayur tertentu seperti kangkung, bayam, itu bisa meningkatkan asam urat. Jadi bisa juga Google cari daftar yang sayur tinggi purin. Jadi dia bisa meningkatkan asam urat, nah itu harus dihindari. Kalau yang punya asam urat, tapi kalau yang enggak, itu bebas makan sayuran. Asal kalau bisa diganti-ganti. Jadi kita semua tuh makan sayur dan buah, kalau bisa jangan itu melulu sayurnya, jangan itu melulu buahnya. Diganti-ganti tiap hari, bervariasi warnanya maupun buahnya, sayurnya, sehingga kita mendapatkan vitamin dan mineral yang berbeda dari tiap sayur dan buah tersebut. Nah, kalau pelaku dietnya ini nggak suka makan sayur, dokter, apakah sayuran ini bisa diganti buah misalnya? Bisa
bisa diganti buah, tapi tentunya mineralnya dan vitaminnya berbeda-beda dari sayur. Tapi mungkin sayur ada yang rasanya netral ya, seperti timun. Saya kan juga mungkin nggak suka yang terlalu sayur banget gitu ya, tapi saya suka seperti selada, kemudian timun yang rasanya tuh nggak terlalu sayur banget. Dan kita bisa juga campur dengan dressing biar lebih enak. Tapi hati-hati, dressingnya jangan yang mengandung creamy. Kayak Thousand Island tuh jangan, Caesar salad gitu ya, itu diaduk-aduk pakai krim, mayones, itu tidak boleh buat diet. Jadi harus cari dressing-dressing yang low calorie, seperti Japanese dressing, vinegar dressing gitu ya. Itu bisa dipilih, atau dressing jus buah tapi nggak pakai gula. Di Itu jus bisa berarti dipilih. bisa ya? Bisa menjadi pilihan. Jus bisa. Baik. Jus sayur dan buah itu juga bisa. Oke. Kalau bisa jusnya itu jangan yang dipres sehingga seratnya nggak ada sama sekali, tapi yang di blender aja sehingga Oke, masih ada jadi- serat. Jadi nutrisinya tetap ya. Tetap ada. Dokter, ada banyak cara-cara diet, metode diet di luar sana. Adakah tanda yang bisa kita lihat bahwa ketika kita menjalankan diet tersebut ternyata salah dan tidak cocok dengan tubuh kita? Apakah ada tanda yang bisa dibaca? Ya, jadi biasanya kalau kita diet itu sengsaranya tuh hari pertama, kedua, ketiga karena perut kita udah kebiasaan makan yang banyak. Kemudian mereka kan mulai berkurang ya, dikurangin makannya sehingga perutnya tuh mengecil tuh bisa ada rasa lapar. Tetapi resep diet yang benar adalah sebenarnya kita jangan sampai lapar. Jadi kita harus ngemil, tapi ngemilnya yang sehat, yaitu buah, misalnya pir, apel gitu ya, buah-buah yang tidak manis. Itu bagus sekali untuk snack karena dia sangat rendah kalori. Jadi kita nggak boleh lapar, kita harus ngemil dikit-dikit tapi sering. Nah, kalau misalnya kita lemes ya, misalnya lemes atau nggak enak badan atau pegel-pegel, nah mungkin kita harus lihat lagi diet kita, apakah sesuai dengan gizi kita, apakah sudah cukup protein, vitamin, mineral yang masuk. Jangan sampai kita malah jadi sakit, karena penting banget imun sistem di saat pandemi ini. Jadi kita harus tetap makan tinggi protein, menurut saya. Walaupun kita diet, kita harus makan tinggi protein. Jangan sampai kekurangan protein. Protein bisa low kalori kok. Misalnya kaldu ayam, atau ayam tanpa kulit, atau ikan-ikanan gitu ya, itu bisa low kalori. Kemudian nasi mungkin bisa sedikit aja, atau bisa digantikan dengan nasi sekarang yang saya lagi suka itu nasi shiratake. Jadi nasi tapi yang sangat rendah kalori. Jadi dia dari kayak jamur-jamuran gitu ya. Itu bisa sangat mengurangi kalori. Bisa juga dibikin kayak bakmi-bakmi gitu. Nah, pokoknya bakmi, roti, nasi itu jangan banyak-banyak. Apalagi kalau lagi diet sih mendingan jangan. Iya, dokter terakhir ini apakah ada pola diet yang berbeda antara memang terutama ini wanita yang mungkin punya overweight bahkan obesitas dengan wanita satu yang mungkin hanya diet untuk mengurangi 2 atau 3 kilogram saja. Pola dietnya berbeda atau seperti apa? Sebenarnya sama aja. Kita kan namanya diet itu mengurangi pemasukan dan menambah pengeluaran gitu kan. Jadi sama seperti diet misalnya menghemat gitu kan, menghemat uang. Hemat uang gimana caranya? Ya kita cari uang lebih banyak, sama kita lebih hemat, jangan ngeluarin uang lebih banyak. Nah itu kan nanti uangnya lebih banyak. Sama seperti lemak. Kalau misalnya lemak atau berat badan, kita olahraga, keluarin lebih banyak, kemudian asupan makanannya itu lebih sedikit, pastinya kita akan menjadi lebih kurus. Sebenarnya sih patokannya itu aja gampang, tapi pilihan makanan itu penting. Pilihan makanan yang berprotein tinggi tapi rendah kalori itu harus bisa dicari. Jadi dari 4 zat gizi yang kita asupi, yaitu karbohidrat, protein, lemak, vitamin mineral, itu harus kita pilih mana yang rendah kalori. Baik, berarti memang harus pintar-pintar menakar apa yang akan masuk ke dalam tubuh kita ya dalam program diet. Menakar dan memilih. Memilih, itu Memilih, poinnya. ya, Baik, memilih, ya. kita bahas di lain kesempatan, dokter. Menarik sekali. Terima kasih, Dokter Sonia. Selamat berakhir pekan, dokter.